Tolong fadilah salat tahajudnya Ustaz penjelasannya. Oh, sedia meminta fadilah salat tahajud, penjelasan dari fadilah salat tahajud. Pertama, apa itu fadilah? Apa itu fadilah? Baik. Fadilah jamaknya fadail, ya, yaitu keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kalangan hamba tertentu. Keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kalangan hamba tertentu. Jadi tidak setiap orang yang bisa mendapatinya secara umum. Hanya diberikan pada golongan-golongan tertentu yang mengamalkan amalan-amalan khusus yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran atau dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam paparan sunnah-sunnah beliau. Jelas di sini? Baik. Ya. Apa keutamaannya? Satu, bismillah. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Satu. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Tayyib. Orang yang bisa menunaikan tahajud, menepikan dunianya, mengambil sebagian dari sedikit malam saja, kata Allah, lihat kalimatnya. Satu, dia akan dibantu untuk mencapai puncak karir kesuksesannya. Puncak karir kesuksesannya. Dia ada makam mahmuda, itu berbeda. Kalau cuman makam saja, berarti itu posisi terbaik di karir Anda. Tapi belum tentu orang lain bisa ridha, ya, atau tulus atau senang dengan posisi itu. Mungkin orang lain bisa persoalkan, kan? Mungkin orang lain bisa tanyakan dan sebagainya. Tapi kalau sudah menjadikan makam dan ditambah mahmuda, yang terpuji, terbaik, ya, terbaik di situ bukan cuma terbaik dalam urusan dunia. Tapi ada kata hamuda di situ. Hamida yahmadu dijadikan isim maf'ul mahmud, yang semua orang memang meyakini itu yang terbaik bagi dia. Jadi nggak ada yang usil yang macam-macam dan sebagainya. Bagus di situ. Jadi satu, Allah akan bantu kita untuk mencapai puncak karir atau kesuksesan terbaik. Yang kedua, wa qur rabbi adkhilni mudkhalas sidqin. Dan katakan Muhammad, ya Rabb, bimbing hamba mengawali segala aktivitas. Yang kedua, Allah akan membimbing. Allah akan membimbing setiap hamba yang konsisten menunaikan tahajud dalam mengawali setiap aktivitas yang ia jalani. Dalam mengawali setiap aktivitas yang ia jalani. Jadi Masya Allah, tidak ada yang paling indah kecuali dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda mau bekerja, dibimbing oleh Allah. Itu indah Pak, Bu. Dan beda. Keluar rumah itu orang yang dapat bimbingan Allah dengan yang tidak dapat bimbingan Allah lain. Ya, suasananya lebih bahagia, tenang karena Allah bersama dia. Jadi begitu keluar pun sudah membawa ketenangan. Lihat, kalimat bimbingan Allah selalu berdampingan dengan kebahagiaan dan ketenangan serta kesuksesan. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat kelima, posisi paling kiri sebelah bawah. Ulaika ada hudam min rabbihim. Ya, ada orang-orang yang mereka itu mendapat bimbingan dari Rabbnya. Tapi nggak cukup sampai sini. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu pasti bahagia, pasti tenang, pasti sukses. Di orang-orang ini ketika keluar dari rumah, Masya Allah, keadaannya nyaman, enak karena yang bimbing Allah. Begitu matanya mau melihat, dibuka rumah misalnya, melihat hanya yang baik-baik saja. Sebab pandangannya dibimbing oleh Allah. Saya sering ulang-ulang ayat ini. Ya, begitu dia melihat yang tidak baik, Allah palingkan. Itu ada di Quran surah ke-24. Ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman, hanya boleh lihat yang baik-baik saja. Sedangkan orang yang mendapat bimbingan dari Allah, hadisnya qudsi jelas mengatakan, pandangannya pandanganku. Maksudnya dijaga oleh Allah. Hanya lihat yang baik-baik aja enak. Telinganya dengar yang baik-baik, langkahnya pun Masya Allah dijaga oleh Allah. Bahkan langsung turun ayat di situ, Quran surah ke-25 itu, ayat 63, sisi paling kanan di pertengahan. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba Allah yang penyayang itu kalau jalan-jalannya tawadhu, enak. Diganggu orang enggak ada masalah dia. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Tenang aja. Nyaman. Lain, bisnisnya pun lain, jalan kena macet, orang lain sewot sana sini rame, klakson sini sini karena mau ngejar sesuatu, dia tenang aja. Ini kalau bukan Allah tetapkan begini nggak akan terjadi. Mau saya ngomel juga tetap terlambat aja. Mendingan setel Quran, tak selesai. Tenang. Begitu di setel Quran tiba-tiba, Pak, lewat sini ada alternatif Pak ke sini. Masya Allah. Yang lain macet, dia jalan begitu aja. Jadi selalu ada kenikmatan. Jadi mau dapat macet, alhamdulillah. Lancar, alhamdulillah. Kasih lampu merah, Quran satu ayat, selesai.
Quran satu ayat, kan nggak susah tuh. Begitu macet, alif lam mim dapat satu, alhamdulillah. Tayyib, jalan lagi, dzalikal kitabul la raiba fi. Antum kalau terapkan manhaj seperti itu, berangkat dengan pulang jalur yang sama, lampu merahnya sama, berangkat buat menghafal, pulang buat murajaah. Masya Allah. Ayo ke Jakarta, 10 lampu merah, 10 ayat nih, lumayan gitu kan. 1, 2, dicek, lampu merah 1, alif lam mim, lampu merah 2, dzalikal kitabul la raiba fi, dekat kantor, fazadahumullahu marada. Begitu pulang, dibalik kan, lampu merah yang ke-10, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Catatan dilihat, betul, jalan ya kan, jalan lagi dan enak itu suasananya. Ya. Yang ketiga, wa akhrijni mukhrajas sidqin. Diberikan solusi, jalan keluar ketika mengatasi atau mengalami persoalan kehidupan. Diberikan solusi atau jalan keluar ketika mengalami persoalan kehidupan. Di mana saja. Karena di situ redaksinya nakirah, umum. Ya. Wa akhrijni mukhrajas sidqin. Jadi di situ masih umum, nakirah. Ya, nakirah itu artinya luas, ya. Tidak spesifik masalahnya di mana. Anda mungkin punya persoalan di rumah, punya persoalan di kantor, persoalan dalam kehidupan sosial. Orang tahajud, di mana aja dikasih oleh Allah. Begitu dia punya persoalan dimanapun, solusi diberikan. Ya, sekalipun yang terberat. Bukankah ayat ini turun ketika Nabi dikepung? Nabi dikepung itu. Silakan cek. Ya. Nabi dikepung di satu rumah, itu kan? Masya Allah. Di dalamnya ada 3 orang. Ya, ada Nabi SAW, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Ali bin Abu Talib, kan? Radhiyallahu ta'ala anhuma. Yang sedang bersiap-siap akan hijrah itu. Itu kan 100 itu, pemuda pasukan khusus. Yang disebutkan oleh para sejarawan, gak akan pernah bisa masuk atau keluar dari situ, kecuali pasti akan diketahui. Jangankan manusia, binatang pun akan ketahuan. Saking ketatnya itu. Dan dijadikan sayembara, ya, dijadikan hadiah luar biasa yang bisa menangkap Nabi hidup atau mati. Ya, pada jam yang telah ditentukan. Dan itu tidak mudah gitu kan? Tidak mudah. Ya. Apa yang terjadi? Kalau bukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mustahil. Mustahil. Ayat ini diturunkan untuk memberikan garansi kepada Nabi. Siapa ahli tahajud di muka bumi yang paling kuat khusyuknya? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi. Ya, makanya Masya Allah gitu kan, jaminan surga sudah ada, segala aja ada, tapi masih menunaikan ibadah itu sampai bengkak-bengkak kakinya. Sampai istrinya sendiri Sayyidah Aisyah bertanya, ya Rasulullah, lima hakadha, kenapa mesti seperti ini? Apa makna? Ya, alam takun madmunan, bukankah Anda dijamin masuk surga? Alam takun ma'suman, bukankah Anda dijaga dari berbuat kesalahan? Nabi ringan aja, afala akunu 'abdan syakura. Apa enggak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur, katanya. Kakinya dalam keadaan sedang bengkak gitu. Makanya Allah selalu berikan kemudahan pada beliau. Nabi Musa mau dakwah kepada Firaun, itu berdoa dulu. Rabbi syrahli sadri, ya Allah mohon lapangkan jiwaku. Wa yassirli amri, dan ringankan urusanku. Masya Allah, dikabulkan oleh Allah. Nabi Muhammad sebelum berangkat sudah turun ayat. Alam nashrah laka sadrak. Sebelum meminta, turun ayat. Musa, Rabbi syrahli sadri. Nabi Muhammad, alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku sudah lapangkan keadaan dirimu, yang bisa menerima apa saja makian-makian dan sebagainya. Makanya Nabi Musa dilempar oleh Firaun, perasaan jiwanya baru nyaman, dilempar kata-kata. Nabi Muhammad dilempar batu, masih mendoakan kepada pelemparnya. Ya. Allahumma innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, mohon tunjukkan mereka kaum yang belum tahu saja, ya Allah. Mudah-mudahan dari sebagian penduduk Taif ini yang beriman kepada Allah dan Muhammad SAW sebagai seorang rasul. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Dijamin gitu teman-teman, 3 orang dalam posisi yang sangat luar biasa. Dan yang terakhir, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya, dijamin oleh Allah akan ditolong langsung. Dijamin oleh Allah. Kalau yang tadi diberikan solusi, kalau yang ini ditolong langsung oleh Allah. Saat ada orang yang berusaha menyakiti, saat ada makhluk yang berusaha menyakiti. Ini artinya Quran membagi masalah pada 2 bagian. Ada yang persoalan-persoalan standar kehidupan yang kita bisa selesaikan dengan ikhtiar, tapi ada batas-batas persoalan yang sudah mengancam secara fisik. Ini sudah gambaran bahwa aktivitas kita akan dihadapkan pada nuansa seperti itu. Antum berbisnis jangan dikira mudah. Ada orang-orang yang iseng dalam hal-hal yang normal bisa Anda atasi dengan ikhtiar, persaingan yang normal, tapi tidak sedikit ada orang yang menyungkurkan Anda, menyingkirkan Anda, menggunakan sesuatu yang dari batas kewajaran. Siapa yang mau tolong? Seperti keadaan yang tadi itu. 100 orang mengepung, sana sini nggak bisa keluar. Kalau bukan Allah, mustahil itu. Mustahil. Udah siap-siap itu. Ya, Abu Bakar, temani saya. Bala ya Rasulullah. Siap. Masya Allah. Ali masih muda. Ya, dan patuhnya luar biasa. Luar biasa kepatuhannya, menantu Nabi SAW. Makanya dipilih oleh Nabi SAW untuk menikah dengan putrinya, Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha.
Ya, patuh luar biasa. Ali tidur di sini. Tempat tidurnya Nabi itu yang diincar. Taruhannya nyawa. Selesai. Nggak ada protes. Ya, nggak ada misalnya, mohon maaf, ya pertanyaan keberatan. Ya Rasulullah jangan saya lah, Abu Bakar yang tuaan dikit. Saya nggak ada gitu. Biasa aja gitu ya. Bala, udah selesai, siap. Tidur di situ, selesai, beliau berangkat. Anda tahu begitu dibuka pintu, tidur semua itu, yang 100 orang pemuda tadi, terlelap mereka, sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala jalan. Sampai tiba-tiba di pertengahan baru kebingungan. 4 kemuliaan tadi. 4 kemuliaan. Jadi kalau Anda ingin dapatkan karirnya dibimbing oleh Allah sampai tingkat yang terbaik, kemudian setiap aktivitasnya mendapat bimbingan dari Allah, mendidik anak dibimbing Allah, anak belajar dibimbing Allah. Masya Allah. Makanya ibundanya Ahmad bin Hanbal membiasakan anaknya sejak kecil tuh, sebelum balik untuk dibangunkan malam hari, supaya saat dia tumbuh dapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satunya. Disilahkan kalau Anda mau, biasakan di keluarga seperti itu. Keluarga bangun tahajud saat anak-anak sudah siap itu kan, 5 tahun, 6 tahun, pelan-pelan bangunkan lebih awal. Ya, pertama dia melihat dulu nggak apa-apa, sampingkan dengan kita. Nanti pelan-pelan dia akan mengikuti, itu akan dibimbing oleh Allah sampai dengan dia dewasanya. Sepanjang lingkungannya tidak memberikan hal-hal yang buruk ya. Dan itu tugas Anda untuk memberikan yang terbaik. Jadi 4 hal itu keutamaannya ya. Yang pertama dijamin oleh Allah untuk dibimbing mendapatkan kesuksesan atau karir terbaik dalam aktivitasnya. Yang kedua dibimbing, diberikan bimbingan dalam setiap mengawali aktivitas. Yang ketiga diberikan solusi ya, dalam setiap menghadapi persoalan kehidupan. Dan yang keempat ditolong langsung oleh Allah saat mendapati ya, kesulitan-kesulitan hidup yang sifatnya bisa menyakiti. 4 inilah yang ditawarkan oleh Al-Quran yang disebut dengan fadail. Ya, fadail min salatit tahajud. Keutamaan salat tahajud. Kalau fadilah cuma 1. Kalau fadail banyak. Ya, kalau fadail banyak. Jangan berhapus. Nah, dari sini perhatikan. Jadi begitu Anda sudah mendapatkan keutamaannya, ada berapa tadi? 4 kan? Seperti ini. Yang tidak mudah didapatinya, bahkan tidak akan diperoleh oleh orang yang sholat 5 waktu khusyuk sekalipun, ya. Maka dari sini Quran memberikan respon. Kalau ini begitu luar biasanya, maka jangan tunda waktu. Kalau punya kesempatan untuk menunaikannya, cepat kerjakan. Jangan tunda. Bikin rencana yang jelas. Karena itu kalimat motivasi untuk menunaikannya menggunakan huruf fa yang terakhir. Harfu atfin bila hudud. Huruf perangkai dari 2 peristiwa yang berbeda yang tanpa jeda, tanpa batas. Ya, seakan-akan ingin mengatakan cepat lakukan, jangan tunda. Ini fa, saya sering terangkan ini. Jadi setelah Allah sampaikan, nih saya buka malam ada ibadah keutamaan luar biasa, namanya tahajud. Ya, Anda sudah ketahui ini, cepat kerjakan. Malam ini ada peluangnya nih. Yang belum tentu malam berikutnya bisa dapat lagi kita. Ya, kalau malam ini kita dapatkan, maka cepat dari sekarang rencanakan. Mau tidur jam berapa, gitu kan? Mau bangun jam berapa? Kemudian mau tahajud dengan siapa aja di rumah? Ada anggota keluarga, tempatnya di mana? Suasana juga berikan suasana yang enak, yang nyaman. Cari tempat yang bagus misalnya kan? Kalau nggak ada musola, rapikan dulu malam. Ini persiapan tahajudnya, ini sajadahnya, ini pakaian yang disiapkan, ini pakaian saya khusus untuk tahajud misalnya. Wah itu indah, enak sekali. Saat bangunnya nikmat. Saat bangunnya nikmat. Insya Allah ada kebaikan-kebaikan yang bisa didapatkan. Dan kalau bisa Anda tuliskan ya, tuliskan 4 ini, terus tempelkan di dinding misalnya tempat kita istirahat itu, samping kanannya. Jadi begitu Anda miring ke kanan, dalam suasana Anda lupa tahajud pun, begitu melihat tulisan itu, Anda bisa termotivasi. Alhamdulillah malam saya bangun. Jadi begitu mau miring begini, tahajud, susun lagi, bangun, insya Allah. Ya, jadi tulisan-tulisan itu kadang-kadang penting untuk memberikan athar, mengaruh ke dalam jiwa untuk menanamkan motivasi menunaikan satu ibadah dengan keutamaan tertentu. Jelas insya Allah?